Puji segala syukur bagi Allah dan kepada Allah karena sama kata Allah tidak pernah salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kepada kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya yang di zaman nanti. Semoga kita semua jamaah ta'lim Masjid Besar Kelas ini adalah jamaah yang paling banyak bersolawat kepadanya, sehingga di yaumul hisab nanti kita bisa berharap mendapatkan syafaatnya ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurus DKM, jajaran pengurus DKM Masjid Besar Kelas dan semua jamaah Masjid Besar Kelas. Semoga kita semua hari ini diampuni oleh Allah. Semoga kita semua hari ini dianugerahi rahmat oleh Allah, maghfirah oleh Allah, dan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Dan pada pembahasan kali ini insyaallah kami akan menyampaikan perkara tentang islah datil baini wan nahi anil musyarifah. Sebelum kita membahas tentang kajian ini, terlebih dahulu kita ingatkan kepada kita semua bahwasanya ada kewajiban yang harus kita tunaikan, perkara yang wajib yang harus kita tunaikan. Di antara ilmu ini adalah 3 perkara yang sifatnya fardhu ain, yaitu yang pertama, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Kemudian wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu syariat, dan kemudian wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tasawuf. 3 perkara ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Mempelajari ilmu tauhid wajib ain bagi kita, karena di dalam ilmu ini kita akan tahu siapa yang menciptakan kita dan kemana kita akan kembali, kepada siapa kita ibadah. Ini wajib kita pelajari. Kemudian syariat wajib pula kita pelajari, karena di dalam syariat adalah tentang pembenaran segala ibadah kita. Tidak mungkin atau akan menjadi sia-sia ketika seseorang melakukan ibadah tanpa mempelajari ilmu syariat ini, yang disebut dengan ilmu fikih. Pekerjaannya, aktivitasnya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya itu ilmunya harus kita pelajari.
Tanpa kita mempelajari ilmunya, maka sholat menjadi sia-sia, zakat pun menjadi sia-sia, dan pekerjaan ibadah yang lainnya pun menjadi sia-sia. Nah, yang wajib untuk kita pelajari yang berikutnya adalah tasawuf. Kita sudah mengakui, mengiktikadkan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah yang menciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita sudah menunaikan kewajiban, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sudah dipenuhi kewajiban kita, salat, zakat, puasa. Tetapi ketika kita tidak mempelajari ilmu yang digolongkan ke dalam ilmu tasawuf, maka ibadah yang sudah kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Karena apa? Banyak terdapat unsur penyakit hati yang menyelinap dalam diri kita yang bisa menghancurkan semua amal ibadah kita. Nah, makanya ilmu tasawuf ini menjadi wajib bagi kita, karena ibarat tanaman yang sudah kita tanam tanpa dipelihara, maka akan menjadi rusak dimakan oleh hama. Seperti contohnya berapa banyak kejadian orang yang menanam padi kemudian tidak bisa memanen karena habis dimakan oleh hama. Bagaimana cara memelihara, cara menanggulangi hama itu adalah di dalam amal yang disebut dengan tasawuf. Kita sudah mengerjakan sholat, ibadah dan lain sebagainya, tanpa kita mempelajari akhlak dan perbuatan kita, tanpa kita memelihara tingkah laku perbuatan kita, maka ibadah tadi menjadi hancur, menjadi sia-sia. Banyak orang yang sholat tetapi sholatnya sia-sia. Banyak orang yang zakat, amalnya banyak tetapi kemudian menjadi hancur. Itu semua akibat karena tidak bisa menjaga amal tersebut. Nah, makanya menjaga amal ini lebih penting, menanam lebih penting, mencari amal lebih penting. Penting kita mencari amal, penting kita sholat, wajib kita sholat, tetapi menjaga amal daripada itu semua adalah lebih penting. Makanya dikatakan warajulun sholatuhu anil faksha'i wal munkar lam tajidhu sholatuhu indallahi ila maqtan babudan. Kata Kanjeng Nabi, banyak orang yang melakukan sholat, seseorang yang sholat tetapi tidak ada sholat baginya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Bagaimana kita bisa mengetahui perbuatan keji dan munkar? Adalah dengan kita mempelajari ilmunya, yaitu ilmu yang disebut dengan istilah ilmu tasawuf. Nah, makanya itu pentingnya atau wajibnya ilmu tasawuf itu di sini. Nah, makanya kebetulan saya di sini ditugaskan oleh pengurus DKM ini adalah untuk membahas tentang kajian ilmu tasawuf. Agar supaya apa? Agar supaya amal kita ada hasilnya, supaya sholat kita ada hasilnya, supaya puasa kita ada hasilnya. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita memelihara penyakit hati. Inilah yang disebut dengan hama. Jangan sampai sholat kita rusak, jangan sampai puasa kita rusak, jangan sampai seluruh amal kita hancur karena hama. Karena kita tidak bisa menjaga hati. Karena kita tidak bisa menjaga tingkah laku dan perbuatan kita. Nah, itu. Nah, makanya di sini saya akan membahas sedikit dari sekian banyak penyakit hati. Salah satunya adalah perbuatan yang sering kita anggap remeh, Pak. Perbuatan yang nyaris sering terjadi
pada diri kita, dan perbuatan ini seolah-olah remeh, sepertinya tidak ada pengaruh, tetapi sungguh sangat luar biasa dampaknya. Banyak orang yang istilahnya tidak sedikit orang yang menganggap perbuatan ini seperti biasa, seperti lumrah, tetapi akibatnya sungguh sangat luar biasa. Satu persatu akan saya sampaikan. Warumiya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda. Ini yang ngomong kanjeng Nabi, Pak, memberitahu sama kita. Apa kata kanjeng Nabi? Annahu qol, bersabda sapa kanjeng Nabi, khamsatun laisat lahum sholat. Ada 5 perkara yang tidak ada sholat bagi orang tersebut. Tadi ya, jadi sholat mah sholat, tetapi sholatnya itu nggak ada. Sepertinya kita sholat, tetapi hasilnya nggak ada. Ya tadi dicontohkan, sepertinya kita itu menanam, tetapi tidak menuai hasil. Sepertinya kita sholat, tetapi sholat itu sebenarnya tidak ada. Nah, salah satu perkara tidak akan saya jelaskan secara keseluruhan, hanya saya singkat aja di sini yang berhubungan dengan kita yang ada di sini, adalah wal muslimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Di antaranya adalah orang yang sedang berseteru, orang yang sedang diem-dieman, orang yang sedang tidak saling bertegur sapa. Kira-kira hal yang lumrah nggak Pak yang seperti ini Pak? Lumrah nggak Pak? Banyak nggak terjadi Pak? Nggak tegur sapa, nggak ngomong, nggak nyapa, diem-dieman. Contoh, si Fulan sama si Fulan nggak ngomong, nggak negur, ketemu papasan juga nggak negur, nggak ngomong, diem-dieman. Karena sesuatu sebab, tentunya pasti karena ada alasan, pasti. Orang yang tidak bertegur sapa, males saya nyapa, nggak mau saya nyapa dia, nggak mau saya ketemu dia, nggak mau saya ngomong sama dia. Berbagai macam alasannya yang menyebabkan orang tersebut tidak mau ngomong, tidak mau negur, tidak mau berbicara. Nah, jika perkara ini dilakukan oleh orang tersebut 3 ayyam, sampai sudah memasuki masa 3 hari. Awas, saya ulangi ya. Di antaranya adalah orang yang tidak bertegur sapa yang memasuki sampai melebihi masa 3 hari. Nah, maka orang ini seperti tidak ada sholat baginya. Walaupun dia sholat, maka seolah-olah dia tidak sholat. Nah, maka kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan,
Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, qala bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamisi fayughfaru fihi likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulin kanat bainahu wa baina akhihi sahna'u. Nah, kemudian kata Kanjeng Nabi, perhatikan, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Sekarang hari Senin ya Pak ya? Berarti pintu surga sedang dibuka. Sama nanti hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis pintu surga dibuka. Emang kalau pintu surga itu dibuka itu apa? Pada hari Senin dan Kamis ini, di mana pintu surga itu dibuka, fayughfaru fihi likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, maka Allah itu memberikan ampunan kepada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi kalau kita hari ini mohon ampun sama Allah, maka dengan sebabnya hari Senin di mana pintu surga dibuka, maka Allah menurunkan ampunannya. Allah memberikan ampunan kepada kita. Allah membukakan pintu ampunan kepada kita. Pak, satu-satunya harapan buat kita yang hidup di dunia ini, Pak, kita ini cuma berharap itu dua perkara: maghfirah dan rahmatnya Allah, tidak ada lagi. Seberapapun hebat ibadah kita, seberapapun tinggi derajat kita, apalagi kalau cuman kaya, apalagi kalau cuman harta, tidak akan bisa diandalkan. Nggak ada yang bisa diandalkan. Harta kita nggak bisa, sholat kita nggak bisa, derajat kita nggak bisa, pangkat kita nggak bisa. Yang cuma bisa diharapkan dari kita itu adalah dua perkara: ampunan dan rahmatnya Allah. Nah, maka jika kita sudah tahu bahwasanya di hari Senin ini Allah membukakan pintu maghfirahnya, di mana Allah setiap hari Senin dan Kamis memberikan ampun kepada semua manusia yang meminta ampun. Kecuali ada pengecualiannya di sini, Pak. Ada pengecualiannya. Artinya apa? Kecuali. Berarti kalau kecuali ada orang yang tidak ada orang tidak diampuni. Di hari Senin dan Kamis ini, selain daripada orang yang menyekutukan Allah, maka masih ada orang lain yang tidak diberikan ampun oleh Allah. Siapa? Seseorang anak yang diketahui, terbukti baina wa baina akhi sahna, orang yang sedang benci-bencian, orang yang sedang memelihara dendam, orang yang sedang menanam kebencian terhadap saudaranya. Sepele kan Pak ya perkaranya? Sepele perkaranya, benci. Akibat benci kan orang lalu tidak bertegur sapa. Nggak mungkin orang yang benci kemudian lalu nyapa. Biasanya orang yang benci pasti malas untuk negur dan menyapa. Dan biasanya jika benci ini dipelihara akan menjadi dendam. Kemudian berakar sampai berujung kesumat. Bahkan sampai ada istilah, saya benci sama orang tersebut, dendam sampai mati. Pernah dengarkan Pak seperti itu Pak ya?
Orang yang bilang saya benci, dendam sampai mati saya sama orang itu, nggak bakal saya maafin orang itu. Saya tidak akan memaafkan orang tersebut. Saya dendam sama orang tersebut sampai mati, saya tidak akan maafkan orang tersebut. Pernah kan Pak ya kita mendengar seperti ini? Kenapa sampai orang bilang seperti itu? Kenapa sampai ada orang yang berani bisa mengatakan seperti itu? Saya benci dan dendam kesumat sama orang itu sampai mati saya benci, sampai mati saya dendam sama orang tersebut. Kenapa sampai ada orang yang berani bilang seperti itu? Karena tidak ngaji, Pak. Karena tidak tahu. Karena apa lagi? Karena disebabkan perkara ini dianggap sepele. Berapa banyak orang gontok-gontokan, berapa banyak orang saling menghasut, saling menghujat, saling mencaci, saling memaki karena sebab benci yang dipelihara. Nah, makanya hati-hati Pak ya, perkara ini sepertinya sepele. Yuk kita belajar, yuk kita benahi kita dari hal yang sepele. Awas Pak, jangan dianggap tasawuf itu ilmu yang berat ya. Wah saya mah nggak bisa kalau ngaji ilmu tasawuf Pak, nggak mau saya ngaji hikam. Ngajinya jangan dari hikam ya. Kalau ilmu tasawuf Pak begini. Iya, kita ngajinya jangan dari situ ya. Tasawuf itu bukan perkara ilmu yang langsung berat, bukan Pak. Yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari gerak hati. Ilmu yang menjaga akhlak dan perbuatan kita. Jangan sampai akhlak dan perbuatan kita itu rusak. Jangan sampai akhlak dan perbuatan kita itu hancur. Nah ini dijaga dengan ilmu yang disebut dengan tasawuf. Kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, kalau kita tidak paham dengan ilmu tasawuf, bagaimana? Kita tidak tahu dari hal yang sepele apa benci. Disangkanya perbuatan benci ini adalah hal yang lumrah. Disangkanya dendam itu adalah hal yang biasa. Disangkanya tidak bertegur sapa itu adalah perbuatan yang sepele. Tidak tahunya Allah tidak akan memberikan maaf kepada orang tersebut. Dan apa kata Allah yang berikutnya? Dikatakan oleh Allah, unduru hadaini. Kata Allah, lihatlah kepada kedua orang yang sedang bermusuhan tersebut. Hatta yastaliha, sehingga mereka itu berdamai. Lihat dulu orang itu, katanya. Orang itu sudah akur apa belum? Orang itu di hatinya sudah nggak ada sifat benci belum? Orang itu sudah terhindar dari perbuatan benci dan dendam belum? Memangnya kenapa? Kalau orang tersebut masih menyimpan sifat benci, memangnya kenapa? Kalau orang tersebut masih memegang atau masih digelayuti perasaan benci dan dendam, memangnya kenapa kalau orang itu masih tidak bertegur sapa? Fa idza rubi'a amalul mutasarrimina fawqa salati ruddu. Kata Allah, jika apabila orang tersebut masih dalam keadaan tidak bertegur sapa, jika orang tersebut masih dalam keadaan memelihara benci dan dendam, sehingga dia sudah melewati masa 3 hari, ruddu, amalnya tertolak. Ini yang ngomong Kanjeng Nabi Pak, saya mah cuma nyampein.
Saya mah cuma nyampein Pak ya. Yang ngomong Kanjeng Nabi Pak. Jadi kalau ada orang yang sholat, kalau ada orang yang zakat, kalau ada orang yang puasa, kalau ada orang yang berbuat kebaikan, apapun perbuatan kebaikan yang dia lakukan, ketika dia menyimpan rasa benci dan dendam, tidak bertegur sapa, maka apabila perbuatannya itu berlangsung lebih dari 3 hari, maka sholatnya ditolak, zakatnya ditolak, hajinya ditolak, puasanya ditolak, perbuatan baik yang lainnya ditolak. Tinggal kita berpikir aja Pak, kita ini masih mau memelihara sifat benci dan dendam enggak? Kita ini masih mau membiarkan orang yang dalam keadaan musuhan enggak Pak? Sekarang kita sudah tahu, kasihan enggak Pak kalau misalnya ada orang yang masih memelihara penyakit tersebut? Pasti kita kasihan Pak ya. Pasti kita kasihan ya. Kita melihat si Zaid dan si Ammar lagi musuh-musuhan. Contoh ini Bapak ya, si Zaid sama si Ammar lagi musuh-musuhan ya. Kemudian satu ketika lewat di gang ini nih Pak nih, di gang Al-Ikhlas nih Pak. Ini di gang Al-Ikhlas kan sempit ya Pak ya. Si Zaidnya dari sana, dari arah sana mau keluar. Si Ammarnya mau masuk ke sini. Masuk ke sini. Si Zaid sama si Ammar lagi musuhan. Si Zaid sama si Ammar lagi menyimpan dendam, kebencian. Lewat di sini. Kata si Zaid, aduh udah kagok. Kata si Ammarnya juga, aduh ya orang ini lagi, aduh. Gangnya sempit Pak, sempit. Si Zaid mau mundur bingung, si Ammar mau balik lagi juga bingung. Dah sudah sama-sama masuk gang. Mau diterusin langkahnya gimana, tidak diterusin langkahnya juga gimana. Rijal yang lihat di sini senyum ketawa ngeliatinnya. Dia tahu si Zaid sama si Ammar itu lagi musuh-musuhan, tahu. Masuk ke gang itu. Si Rijalnya di sini ngeliatin sambil senyum-senyum. Si Rijal sama si Zaid sama si Ammar ini udah bingung, Pak. Namanya sedang musuhan, lagi dendam, lagi memelihara dendam. Jelas tidak bakal nyapa, pasti tidak bakal nyapa, pasti. Papasan di jalan begini Pak, walhasil gimana? Ya dilanjut langkahnya dilanjut. Cuman yang satunya mukanya dibuang ke kiri, yang satunya mukanya ditekuk. Masih untung si Zaid sama si Rijal itu salah satunya nggak bawa tas. Coba kalau seandainya kedua orang itu bawa tas, itu bisa kemungkinan mukanya disimpan, dilipat di tas, dimasukin ke tas. Cuma sayangnya nggak bawa tas. Kalau seandainya bawa tas, pasti mukanya itu disimpan, dimasukkan ke dalam tas. Karena saking tidak maunya. Nah, seperti itulah Pak orang yang dalam keadaan benci dan dendam. Rijalnya di sini ngeliatin senyum aja. Yang satunya begini, yang satunya begini. Rijalnya asik, sorak-sorak. Begitu papasan begini kata Rijal, wah katanya serem. Iya. Untung aja nggak di sampingnya itu nggak ada galian kocok. Kalau ada galian kocok mah ya sini begini bisa nyusup ke kocok dan nggak ngelihat jalan. Nah, sampai sedemikiannya gitu Pak ya, biasanya orang yang dalam keadaan memelihara dendam dan benci namanya.
Nah, diulang. Jika keadaan tersebut itu berlangsung selama 3 hari, nah maka si Zaid sholat, si Ammar juga sholat ke Masjid Al-Ikhlas, semuanya sholat. Tetapi kusabab Zaid dan si Ammar dalam kondisi yang seperti itu, maka sholatnya Zaid, sholatnya Ammar ditolak, tidak diterima. Sayang nggak Pak? Sayang nggak Pak? Sayang. Kira-kira kita mau seperti itu nggak Pak? Jangan ya Pak ya, jangan Pak. Jangan ya. Makanya itu tadi Pak ya, perbuatan benci sepertinya sepele, perkara tidak bertegur sapa sepertinya menjadi perkara yang lumrah, tetapi akibatnya sungguh sangat luar biasa, pengaruhnya terhadap amal kita. Sehingga dikatakan kata Kanjeng Nabi, wa ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajironi la yajtami'ani fil jannah. Seandainya diketahui, diibaratkan seumpama kalau misalnya salah satu ataupun kedua orang tersebut mata meninggal, orang yang sedang bermusuhan tadi Pak, yang lagi dendam, yang lagi benci dendam tadi, yang lagi bermusuhan tadi meninggal. Wahuma mutahajironi, sedangkan kedua orang tersebut masih dalam taraf memelihara dendam, masih sedang memiliki perasaan benci, masih sedang dalam kondisi tidak bertegur sapa. La yajtami'ani fil jannah, maka kasihan orang ini tidak bisa berkumpul di surga. Tempat di sana cuma ada 2 Pak. Kalau tidak bisa berkumpul di surga, berarti kumpulnya di mana Pak? Tempatnya cuma ada 2. Tidak bisa berkumpul di surga, berarti kumpulnya di mana? Udah tahu ya Pak ya, kita udah paham karena di sana tempat cuma ada 2. Nah, siapa? Adalah orang yang masih dalam konteks memelihara kebencian. Orang yang masih dalam konteks memelihara sifat dendam, orang yang tidak sedang bertegur sapa sampai meninggal. Kembali kepada permasalahan tadi. Ada orang, diulas, ada orang saya benci sama dia, saya dendam sama dia, sampai mati tidak saya akan maafkan. Ini la yajtami'ani fil jannah. Jika orang tersebut meninggal, tidak akan bisa berkumpul di surga. Jangan enteng, jangan dianggap lumrah. Saking bencinya, saking membaraknya, saking mengakarnya, saya tidak akan memaafkan sampai mati. Saya tidak akan memaafkan. Saya benci, saya dendam sampai mati. La yajtami'ani fil jannah. Tidak akan bisa masuk surga. Lah rugi enggak? Rugi ya Allah Rabbi. Saking apanya Pak? Apa saking kita ini bisa nebus surga? Apa saking kita ini punya surga sehingga sampai berani-beraninya kita ini berbicara saya dendam. Kata si Zaid, saya dendam sama Ammar sampai mati saya tidak akan mau memaafkan. Sampai mati saya tidak akan mau bertegur sapa. La yajtami'ani fil jannah. Tidak akan bisa berkumpul di surga.
Ini kan layak jutami'an, ini kan jamak, cuma ibarat. Pada intinya dia nggak bisa masuk surga, Pak. Pada hakikatnya nggak bisa masuk surga. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana tugas kita? Tugasnya Rijal ini yang tadi melihat Zaid sama si Ammar sedang bermusuhan. Rijal jangan diem-diem baik. Jangan diem-diem baik, Jal, minum. Bismillah. Dari Jal enak masih tuh dengerin sambil ngopi, sambil minum. Saya juga minum, Jal. Saya energinya habis, Jal. Makanya saya juga perlu minum. Minum saya juga. Ya sok nyantai aja, apalah, mau yang rokok, yang makan. Supaya apa? Kita ngaji sudah tua, Pak. Ya, beda sama anak-anak. Ya. Kalau kita ngaji sudah tua, ngajinya sambil santai, sambil makan, sambil minum. Supaya apa? Refresh. Kalau kita ngajinya terlalu tegang, duduk sepertinya mah iya dengerin ilmu. Fahri yang ngomong, bukan saya kan, bukan saya yang ngomong. Makanya kalau ngaji sudah tua, ngaji tua namanya juga ya ngaji sambil ngerokok, sambil minum, ya silahkan aja gitu ya. Yang penting kita itu refresh, yang penting kita bisa menerima ilmu, yang penting kita enjoy sambil makan. Cuma saya susah kalau sambil makan majal, yang ambil ngomong ambil makannya susah nantinya. Makanya saya melihat itu jala-jala makan. Nah, kemudian bagaimana bagi si Rijal tadi yang melihat keadaan si Zaid dan si Ammar yang sedang bermusuhan? Apa tugasnya Rijal? Nah, saya tidak ngomongin tugas dulu di sini, ya. Saya tidak menyampaikan tugasnya Rijal, tetapi coba lihat di sini. Wa'an Abi Darda. Ini dari Abi Darda. Bukan Abi Dar, sebab ada Abi Dar Al-Ghifari ada. Ini mah Abi Darda. Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi yang menyampaikan, yang meriwayatkan di sini adalah Abi Darda. Kata Abi Darda dari Kanjeng Rasul qala bersabda. Abi Darda mendengar Kanjeng Rasul. Apa Kanjeng Rasul? Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyami was sholati was shadaqah. Kanjeng Nabi ngomong sama Abi Darda menggunakan kalimat ala. Perhatikan. Kalau bahasa Indonesia mah perhatian. Kalau bahasa Jawa eling-eling. Peganglah oleh kita semua. Birukum, kata Kanjeng Nabi, saya akan memberikan kabar kepada kalian bi afdola. Ini ghair munsharif, ya. Jadi tidak dibaca jer ya. Dibaca jer. Walaupun ada ba di depannya, kata ghair munsharif. Bi Ahmada, nanti lebih jelasnya nanya ke Pak Ustadz Badru ya. Ahli. Jadi dibaca bi afdola. Kalau di berikutnya dibaca jer min darajati, baru dibaca jer. Nah, kata Kanjeng Nabi, akhbarukum, saya akan menceritakan, saya akan memberitahukan kepadamu, pegang ini. Apa kata Kanjeng Nabi bi afdola? Dengan amal yang lebih utama.
amal yang lebih utama. Min darajati siyami, dari derajatnya sholat, dari puasa, derajatnya puasa, wasyami dan sholat, wasodakoh dan sodakoh. Nah, jadi ternyata bapak-bapak, ada amal yang lebih utama derajatnya daripada derajat sholat, puasa dan sodakoh. Nah ini ya, ternyata ada amal yang lebih utama. Saya ulang karena saya garis bawahi, soalnya yang menceritakan Kanjeng Nabi depannya pakai ala, makanya saya ulang-ulang supaya kita bisa mengamalkannya. Amal yang lebih utama derajatnya daripada derajatnya sholat, puasa, sholat dan sedekah. Kemudian qalu bala, kata Abi Darda ngomong, ya silakan ya Rasul, amal apa itu? Sok ceritakan sama saya. Kok sampai ada amal yang lebih utama daripada puasa, daripada sholat, daripada sedekah? Amal apa itu? Qala, kata Kanjeng Nabi kepada Abi Darda tersebut, islahu datil baini idza taqo. Kata Kanjeng Nabi, islah, damaikanlah orang yang sedang bermusuhan, orang yang sedang bersiteru, orang yang sedang tidak bertegur sapa. Nah, makanya kembali, Rijal melihat Zaid sama si Ammar. Rijal lagi karena ceritanya Rijal. Tadi Rijal begitu melihat Zaid sama si Ammar yang sedang bermusuhan lewat gang sini, nyengir, ketawa karena senang melihat hiburannya gratis. Yang satu mukanya ditekuk, yang satu mukanya dilipat. Bahkan Rijal nawarin tas, ini ada tas, mau dimasukin ke tas gua enggak? Nih. Nah, sekarang Rijal sudah tahu hukumnya, bahwasanya ternyata ada amal yang derajatnya itu lebih tinggi daripada, yang amal itu lebih utama daripada derajatnya puasa, sholat dan sedekah. Yaitu apa? Mendamaikan si Zaid dan si Ammar yang sedang bermusuhan. Nah, makanya di sini bohong itu boleh. Nah, ada bohong yang diperbolehkan. Itu di sini. Apa tujuannya? Rijal berbohong kepada si Zaid. Ya Zaid, kamari tanya, saya itu datang ke si Ammar. Si Ammar. Kan kamu kan sekarang lagi siteru, lagi musuh-musuhan sama si Ammar nih ya. Nih Zaid, kamu tahu nggak? Si Ammar itu sebetulnya pengen minta maaf sama kamu. Si Ammar itu ngaku salah. Saya itu pengen akur sama Zaid itu. Cuma takut khawatir kamunya itu nolak. Khawatir. Padahal Ammar itu bener, Zaid. Kemarin saya ngomong sendiri datang ke rumahnya si Ammar. Begitu, kepengen akur sama kamu itu. Karena si Zaid itu, si Ammar itu sudah tahu bahwasanya kemarin ngaji di Al-Ikhlas, katanya kalau orang yang sedang bermusuhan itu amalnya ditolak, sholatnya ditolak, puasanya ditolak. Jadi si Ammar ketakutan. Tuh si Ammarnya seperti itu. Zaid ngomong ke saya tuh, Ammar takut, dia mau bertobat, mau minta maaf sama kamu. Cuma dia nggak berani, takut, karena takut ditolak. Nah makanya nih saya ngomong ke sini nih, karena saya itu dengar Ammar ngomong seperti itu.
kepengen tuh minta maaf sama itu. Padahal Rijal itu belum ke Ammar, belum ke sana, belum datang. Cuma si Rijal itu berbohong, tujuannya mendamaikan. Si Rijal berbohong. Kata si Ammar, bener Jal, kemarin saya barusan ke sana ngomong, yang bener kamu begitu. Iya. Kemarin si Ammar itu ngaji di Al-Ikhlas, ngomong seperti itu. Pengajiannya mengenai tentang orang yang benci dan dendam. Nah, makanya si Ammar itu ketakutan. Dia takut kalau sholatnya nggak diterima, amalnya nggak diterima, gara-gara dia itu punya sifat benci dan dendam. Makanya si Ammar itu bertobat, kepengen minta maaf sama kamu. Nanya kan si Jaidnya tuh, bener kamu sih nggak ngaji kemana, coba kamu ngaji mah datang ke sono. Emang iya Jal? Iya, orangnya lagi musuh-musuhan itu sholatnya nggak diterima, seluruh amalnya itu ditolak. Iya, ngomong Kanjeng Nabi begitu tuh. Oh iya, cuma saya dalilnya lupa. Tapi saya masih ingat ceritanya begitu. Kalau kamu nanyain dalil, maka saya lupa dalilnya, nggak hafal. Tapi pokoknya begitulah gitu. Ada. Bener? Iya, terus kamunya gimana? Mau nggak? Kalau mau terus saya sampein ke sono, ke si Ammar. Kamu kalau nggak mau maafin si Ammar, sholat kamu ditolak, puasa kamu ditolak, zakat kamu ditolak, amal kamu semuanya ditolak, mati kamu itu tidak masuk surga. Yang bener Jal, kitab yang nyeritain ngaji. Terus caranya gimana Jal saya minta maafnya? Udah, kamu diem aja, urusan saya itu mah. Benar? Iya udah, yang penting kamu mau maafin si Ammar kan? Iya, saya mau maafin sama Ammar, kalau begitu mah saya takut. Ya udah, urusan saya ini mah. Berangkat Pan Rijal ke sana ke si Ammar. Cerita seperti itu lagi, berbohong lagi. Ngomong nyeritanya kayak tadi sama seperti itu. Padahal si Ammar gak ngaji, si Jaid juga gak ngaji. Cuma begitu ngomong sama si Jaid, diceritakan si Ammar ngaji. Begitu si Rijal datang ke Ammar ngomong, Mar, tadi saya habis dari Jaid, diceritakan bla 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 begitu. Yang bener, kamu sih nggak ngaji. Si Jaid mah kemarin ngaji sama saya begitu, makanya dia ketakutan. Terus gimana? Ya begitu, kamu mau maafin nggak? Berarti kalau saya nggak dimaafin, nanti saya matinya nggak masuk surga aja. Ya begitu kata kitab. Kanjeng Nabi yang ngomong. Wa ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirun la yajtami'ani fil jannah. Tuh begitu katanya. Kok kamu hafal Jal? Iya. Kebetulan saya nyatet sih, ada catatannya ini kata Rijalnya. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan masih berseteru bermusuh-musuhan, la yajtami'ani fil jannah. Tidak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa bertemu di surga. Oh begitu? Iya. Terus gimana Jal caranya Jal? Udah diam, urusan saya ini mah. Dalam hal ini berbohong yang seperti itu diperbolehkan karena tujuannya untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya berdamai. Kanjeng Nabi pun pernah melakukan hal yang serupa. Ketika itu ada orang yang dikejar-kejar mau dibunuh. Kanjeng Nabi duduk di sini. Ada orang lewat lari sasa. Ya Rasul, saya mau dibunuh sama orang itu. Tolong ya Rasul, kalau misalnya ada orang yang saya, tolong jangan dikasih tahu. Kanjeng Rasul kaget, orang itu langsung lari. Kanjeng Rasul tadi duduk di sini. Terus Kanjeng Rasul pindah duduknya ke situ. Pindah. Datang orang yang ngejarnya. Ya Rasul, lihat orang yang lari ke sini enggak? Kata Kanjeng Rasulnya, selama saya duduk di sini katanya. Iya, Kanjeng Rasul kan pindah ke situ. Selama saya duduk di sini saya nggak lihat orang. Bener nggak? Ya bener. Cerdas nggak? Ya cerdas. Pinter nggak? Pinter. Kanjeng Nabi. Dari jawaban Kanjeng Nabi, selama saya duduk di sini saya nggak melihat. Iya, kalau tadi mah Kanjeng Nabi duduk di sini. Iya, lihat ada orang yang lari ke sana. Tetapi Kanjeng Nabinya pindah ke sono. Kata Kanjeng Nabi, selama saya duduk di sini,
Saya nggak lihat ada orang. Artinya di sini berbohong dalam hal untuk menyelamatkan nyawa orang atau dalam hal untuk mendamaikan seperti yang tadi itu, maka diperbolehkan. Mudah-mudahan kajian yang sedikit dan singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa semoga dalam pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini diberi rahmat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dengan sebabnya majelis ta'lim ini segala kesulitan kita diangkat oleh Allah, yang sedang punya penyakit diangkat oleh Allah, dan Allah memudahkan segala urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nasirat aqil haqqal hadi ila syiratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jannina bil halal wa taqwa wa jannina bil afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.